pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 semester 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua di rumah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah. Tetap semangat belajar dan jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan 5M. Walaupun kita pada semester kali ini harus belajar dari rumah, kita harus tetap semangat. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berikut peta konsep bab beriman kepada hari akhir. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian hari akhir. Yang kedua, pembagian hari akhir. Setelah itu, pengertian iman kepada hari akhir. Dalil-dalil tentang datangnya hari akhir. Dan yang terakhir, hikmah beriman kepada hari akhir. Berikut tujuan pembelajaran. 1. Siswa diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian hari akhir dan iman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, siswa diharapkan mampu membedakan antara kiamat sughra dan kiamat kubro dengan benar. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu mengilustrasikan proses kejadian hari kiamat, proses kehidupan setelah hari kiamat, sampai menuju kehidupan akhirat yaitu surga atau neraka dengan benar. Yang keempat, siswa diharapkan mampu menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar. Apa sih pengertian hari akhir itu? Pengertian hari akhir. Hari akhir adalah berakhirnya semua kehidupan seluruh makhluk Allah, manusia, matahari, bintang-bintang, bulan, bumi, dan seluruh isinya akan dihancurkan. Pengertian iman kepada hari akhir yaitu menurut bahasa hari kebangkitan atau hari kehancuran. Menurut istilah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia ini akan hancur, binasa, dan berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal sebagai tempat pembalasan amal-amal manusia di dunia. Kemudian mempersiapkan diri untuk bekal sebanyak-banyaknya untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Nama-nama hari kiamat. Adapun nama-nama lain dari hari kiamat dalam Al-Quran itu ada 31 nama. Yang diantaranya 10 ini boleh disebutkan yang mana kelas 9 wajib hafal 10 nama-nama hari kiamat. Yang pertama, Yaumul Qiyamah atau hari kiamat. Yang kedua, Yaumuddin, hari pembalasan. Yang ketiga, Yaumul Fath, hari kemenangan. Yang keempat, Yaumut Talaq, hari perpisahan. Yang kelima, Yaumul Jami', hari berhimpun. Yang keenam, Yaumul Khulud, hari kekekalan. Yang ketujuh, Yaumul Khuruj, hari keluar. Yang kedelapan, Yaumul Hasyr, hari penyesalan. Yang kesembilan, Yaumul Fasl, hari pemisahan. Yang ke-10, Yaumut Taghabun, hari di mana ditampakkannya semua kesalahan manusia yang pernah diperbuat di dunia. Kiamat. Kiamat itu dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubro. Yang pertama, kiamat sughra atau kiamat kecil. Kiamat kecil yaitu kehancuran alam semesta, seperti bencana alam, kebakaran, atau kematian. Itu termasuk kiamat sughra. Sesuai dalam firman Allah surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27 yang berbunyi,
kullu man 'alaiha fan, yang artinya semua yang ada di bumi ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Yang kedua, kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Kiamat besar ini yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Seperti dalam Quran surat Az-Zumar ayat 68. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man Allah. Summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Yang artinya, dan sangkakala pun akan ditiup, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiuplah sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu semua bangun dari kubur menunggu keputusan Allah. Tahukah kalian tanda-tanda akan datangnya hari kiamat? Tanda-tanda akan datangnya hari kiamat itu ada tanda-tanda kiamat sughra atau kiamat kecil yang terdiri dari banyaknya penggembala onta berlomba-lomba dalam meningkatkan bangunan. 2. Lenyapnya ilmu pengetahuan, meluasnya ilmu kebodohan, yang mana seperti banyak meninggal para alim ulama. Itu salah satu lenyapnya ilmu pengetahuan. Yang ketiga, banyaknya minuman khamr dan perzinaan secara terang-terangan, seperti perzinaan yang dalam kesini itu ada yang diviralkan di media sosial. Itu salah satu tanda banyaknya perzinaan secara terang-terangan. 4. Pendeknya waktu, yang artinya sekarang kita itu merasa waktu berjalan dengan sangat cepat. Yang kelima, berkurangnya amal, banyaknya terjadi gempa, munculnya berbagai fitnah. 6. Banyaknya pembunuhan, orang-orang berlomba-lomba dalam bermegah-megahan, gedung menjulang tinggi. 7. Amanah yang disia-siakan. 8. Berperangnya orang muslim melawan Yahudi dan kemenangan orang-orang muslim atas mereka, yaitu kemenangan orang-orang muslim atas orang-orang Yahudi. Selanjutnya, tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Yang pertama, keluarnya Dajjal. 2. Turunnya Nabi Isa alaihissalam atau Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal. 3. Matahari terbit dari barat dan terbenam ke arah timur. 4. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. 5. Tidak ada lagi orang yang mau menerima sodako, yang artinya orang-orang sudah banyak yang mampu untuk menghidupi kebutuhannya sendiri-sendiri. Jadi pasti dan suatu saat pasti akan terjadi. Kapan akan terjadi, manusia pun tidak ada yang tahu. Nabi bahkan Nabi dan para rasul pun tidak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan kiamat itu akan terjadi. Pada saat ini dan tahun-tahun sebelumnya pasti banyak manusia yang meninggal dunia. Di situ mereka ditanya dengan malaikat Munkar dan Nakir, dan dia akan mendapatkan nikmat atau siksa kubur, serta mereka akan menunggu datangnya hari kiamat ditemani dengan amal perbuatannya sewaktu di dunia. Apabila amalnya ketika di dunia tidak bisa menemaninya selama disiksa kubur, kita sebagai anak cucunya bisa dengan cara menghidupkan bacaan Al-Fatihah atau bacaan Yasin khususkan untuk para ahli kubur yang sudah meninggal. Kiamat, para panitia mereka menunggu kiamat dengan amalan perbuatan mereka. Jadi ketika kiamat
Setelah Israfil meniup sangkakala yang pertama, bumi bergoncang dahsyat dan mengeluarkan seluruh isinya, sesuai dengan surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang ditanggung. Gunung-gunung meletus dan mengeluarkan lava bagai bulu-bulu yang berhamburan, siap membakar mangsa, dan manusia naik di sana menyelamatkan diri tapi tidak. Sesuai dalam surat Al-Qari'ah ayat 4 sampai 5 yang berbunyi, Yauma yakunu nasu kal farashil mabsus wa takunu jibalu kal ihlil manfus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Setelah Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats ini dunia yang hancur dan rata berubah menjadi alam akhirat. Manusia dibangkitkan dari alam barzah dengan bentuk yang macam-macam sesuai dengan amal ibadah selama di dunia. Sesuai dengan surat Quran Az-Zalzalah ayat 6. Yauma idin yasduruna asydaqan ila rahman. Pada hari itu manusia keluar dari dunia dalam keadaan berkelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatan. Yaumul Mahsyar, yaitu hari di mana dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Sebelum diminta pertanggungjawaban, terlebih dahulu mereka menerima buku catatan amalnya masing-masing. Saat dimintai pertanggungjawaban, manusia hanya bisa bersaksi dengan tangan dan kaki, mulut mereka terkunci. Setelah dari Yaumul Mahsyar, mereka di Yaumul Mizan, hari pertimbangan, yaitu hari ditimbangnya amal baik dan buruk manusia. Setelah diperiksa, amal tersebut akan dipilah antara amal baik dan buruk, kemudian ditimbang di timbangan yang bernama mizan. Siapa yang timbangnya paling berat, maka akan berat masuk ke tempat yang memuaskan dengan ridho Allah, yaitu surga. Siapa yang timbangannya lebih ringan akan masuk ke neraka atau neraka namanya. Yaumul Sirat, proses pembalasan amal perbuatan manusia, dinamakan dari Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim artinya jembatan yang lurus, yaitu jembatan menuju surga yang wajib dilalui oleh manusia. Yang di bawah jembatan tersebut terdapat neraka. Siapa yang dapat melalui akan masuk ke surga, dan siapa yang jatuh akan masuk neraka. Yaitu balasan orang yang terbaik bagi hamba Allah yang melakukan kebajikan. Neraka adalah tempat penyiksaan bagi manusia yang membangkang dan bersyariat Allah dan mengingkari Rasulullah SAW, yaitu sesuai amal perbuatan tentang tentang ini. Hikmah iman kepada hari akhir, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah, lebih taat kepada Allah dan Rasulnya, senantiasa hidup dengan hati, waspada dan selalu memohon ampunan Allah, memberi motivasi untuk beramal dan beribadah, selalu menghias diri dengan zikir kepada Allah dan membenci perbuatan maksiat. Berikut mari kita saksikan gambaran hari kiamat. Setelah itu kalian mendapatkan tugas dari hasil pengamatan tersebut. Proses kejadian hari kiamat. Yang pertama, bumi berguncang dengan sangat dahsyat. Setelah itu langit pecah, matahari digulung saat alam semesta mulai menggerut. Lautan meluap, manusia seperti laron-laron yang berterbangan, sesuai dengan Quran Surat Al-Qari'ah
Yauma yakunun nasu kal faroshil mabthus. Pada hari itu manusia seperti laron-laron yang berterbangan. Watakunul jibalu kal ihmil manfus. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Sehingga seluruh manusia meninggal dunia, bumi rata. Jadi, peristiwa kiamat kubra memang pasti benar akan terjadi. Alhamdulillah, penjelasan dari Bu Lilis sudah selesai. Kalian bisa mengerjakan soal-soal berikut ini. Terima kasih, mudah-mudahan dengan pembelajaran di rumah kalian tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.